Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Peti Hendrika Tri Utami, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah strategi pengajaran yang memperhatikan variasi kebutuhan, minat, dan kemampuan individu di dalam lingkungan kelasnya. Sasarannya adalah memastikan bahwa setiap murid dapat mengalami proses pembelajaran secara optimal sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru menyusun materi, metode, produk, dan suasana belajar yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid terdiri dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Hal ini dapat kita lakukan misalnya melakukan asesmen diagnosis di awal. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada konten, proses, dan produk. Yang pertama ada konten. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Contohnya, seperti penyediaan buku teks, video pembelajaran, proyektor LCD, atau benda nyata yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman murid. Selanjutnya ada proses, di mana metode atau pendekatan pengajaran yang diterapkan cenderung beragam, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Yang terakhir ada produk, di mana para murid diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan memilih beragam format tugas seperti pembuatan presentasi PowerPoint, esai, infografis, poster, video, atau format kreatif lainnya. Dengan memperhatikan perbedaan tiap individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan akan mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan serta meningkatkan hasil belajar mereka. Kaitan antar modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antar modul 2.1 dan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah yang merdeka belajar. Kaitan antar modul 2.1 dan 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadikan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antar modul 2.1 dan 1.4, pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami dan menerapkan budaya positif. Penting bagi guru untuk mengetahui posisi kontrol yang tepat, memahami kebutuhan dasar muridnya, menciptakan keyakinan kelas bersama murid, hingga menerapkan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan yang muncul sehingga dapat tercipta pembelajaran yang baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Baiklah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.